Pidato Anies Baswedan dalam acara pidato calon presiden di CSIS yang bertemakan tentang arah dan strategi politik luar negeri, berhasil memukau peserta, di mana peserta itu termasuk diantaranya ada 40 duta besar Indonesia, harus sudah menjadi referensi bagi masyarakat internasional. Politik Indonesia, jadi politik luar negerinya itu adalah politik transaksional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocate Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Sahabat-sahabatku di mana saja berada di seluruh Indonesia, semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai pidato Anies Baswedan dalam acara pidato calon presiden di CSIS yang bertemakan tentang arah dan strategi politik luar negeri. Temanya cukup tajam dan mendalam, dan Anies Baswedan berhasil memukau peserta, di mana peserta itu termasuk diantaranya ada 40 duta besar dari seluruh Indonesia. Banyak tokoh-tokoh intelektual yang hadir dalam berbagai bidang, sehingga acara ini sepertinya adalah acara yang full 100% adalah acara intelektual. Nah, sahabat-sahabatku, Bapak Anies Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan ini, pertama memaparkan tentang kota di Indonesia yang menjadi inspirasi politik luar negeri. Anies menyebutkan dengan kota Bandung. Kota Bandung itu sering dijadikan inspirasi oleh para tokoh internasional, semisal Nelson Mandela, karena kota Bandung itu sangat bersejarah, diantaranya ada Konferensi Asia Afrika. Kemudian salah satuku, Anies juga berbicara tentang Jakarta yang merupakan pusat ibu kota Indonesia, yang merupakan adalah kota yang sangat penting artinya bagi Indonesia. Kemudian sahabat-sahabatku, Anies mengatakan bahwa saat ini Indonesia dalam politik luar negeri tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, tapi Indonesia harus sudah menjadi referensi bagi masyarakat internasional. Sahabatku, saya menyampaikan mungkin kurang lengkap. Saya ambil yang penting-pentingnya, yang menurut saya ini cukup menarik untuk saya ungkapkan kepada sahabat-sahabatku sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Anies Baswedan kemudian menyampaikan tentang sejarah Indonesia dimulai dari tahun 1928. Kemudian dia berbicara juga tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dikatakan bahwa timbulnya istilah NKRI itu sebenarnya bukan dari tahun 1945. Karena waktu itu belum negara kesatuan. Jadi adanya negara kesatuan Republik Indonesia itu sejak tahun 1950. Kemudian sahabat-sahabatku juga, Anies menyampaikan tentang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menandakan tentang pengakuan bahwa negara Indonesia itu bukan hanya sekedar daratan saja, tapi negara Indonesia itu menyangkup wilayah perairannya atau wilayah lautnya. Kemudian sahabat-sahabatku, Anies Baswedan menyampaikan ada istilah satu kemakmuran.
Jadi kalau Indonesia ini ingin maju atau bersatu, kunci utamanya itu adalah kemakmuran. Kemakmuran untuk seluruh Indonesia. Jadi kemakmuran yang merata. Anies mencontohkan misalnya Sumatera dan Jawa, kalau dibandingkan dengan wilayah lainnya, Human Development Index-nya itu sekitar 10 tahun. Ini tentu suatu ketimpangan yang sangat luar biasa. Sehingga kata Anies Baswedan di tahun 2045, semoga Indonesia itu mencapai yang namanya satu kemakmuran. Jadi makmur untuk seluruh bangsa Indonesia. Anies juga menyatakan tentang ketegangan global dikarenakan politik luar negeri itu dari unipolar sekarang mengarah menjadi multipolar. Geopolitik kemudian mengarah ke Asia. Nah, sahabat-sahabatku, sekarang itu bukan konvensional lagi, tapi sudah multi. Jadi permasalahan itu bukan lagi konvensional, tapi permasalahan itu menjadi multi politik, multi ekonomi, multi sosial, dan lain-lainnya. Nah, sahabat-sahabatku, kemudian Anies mengatakan telah terjadi penurunan demokrasi di dunia ini. Selanjutnya, sahabat-sahabatku, Anies menyatakan bahwa politik Indonesia, jadi politik luar negerinya itu adalah politik transaksional, artinya berpolitik apabila menguntungkan. Jadi politik Indonesia bukan merupakan sebagai suatu tanggung jawab bahwa Indonesia itu merupakan salah satu dari bagian warga dunia. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.